Channel. Kali ini saya akan berbincang-bincang berkaitan bagaimanakah milenial berkarya pada saat pandemi ini. Dan tentu saja masih dalam rangka kita memperingati hari jadi Kota Sintang yang ke-659. Pagi ini saya akan ngobrol dengan tokoh milenial yaitu Ibu Damiana, kalau saya tidak salah nama aslinya, tapi sehari-harinya saya memanggilnya Mia. Kita akan bercerita dan ingin mengetahui nantinya siapakah sosok Damiana ini. Nah, oleh sebab itu saya akan menyapanya. Selamat pagi, Mia. Mia kan sehari-harinya bisa dikatakan sebagai pelaku pembangunan, karena saya tahunya juga banyak sekali aktivitas. Meskipun juga dalam kondisi kita COVID-19, kemarin juga sudah melakukan berbagai kegiatan khususnya di Cafe Cika. Oh ya teman-teman, hari ini kami nyantai-nyantainya di Cafe Cika, karena di cafe ini juga bisa nyantai-nyantai ya Mia ya. Iya, bisa juga ada snack-snack yang bisa kita nikmati bersama. Nah, dengan segudang aktivitas ini Mia bisa ceritain dulu bahwa kenapa menggeluti berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Sintang ini setelah menamatkan studi. Nah, bisa kita ceritakan dengan teman-teman dulu studinya di mana dan sampai jenjang apa sekarang? Silakan. Baik teman-teman, mau cerita dari studi dulu ya. Oke, keren nih, milenial muda. Ya. Saya dulu kuliahnya S1 di Sanata Dharma. Sanata Dharma ya. Lalu lanjut lagi S2 juga di Sanata Dharma. Keren. Ini udah S2 ini ya? Iya. Kebetulan ini Bu, jadi kebetulan kemarin dapat beasiswa, jadi sayang kalau nggak diambil. Oh gitu. Untuk S2 ya? Iya. Waktu S1-nya mandiri? Waktu S1 kita kerjasama dengan, waktu itu Sanata Dharma Expo ke Pancastia. Terus? Jadi kebetulan saya juga masuk di urutan Kesekian gitu? Iya, beda. Jadi saya masuk dapat potongan juga. Hebat banget ya kalau gitu. Kalau saya tidak salah juga kan, ini orang tuanya mampu nih dapat potongan juga. Karena apa? Karena memang giat, pintar kan seperti itu ya. Ya aku ceritanya. Intinya kalau kita mau mencapai sesuatu, kita niat, kita rajin, pasti akan bisa. Pasti beres ya? Beres. Nah terus bisa diceritain? Pada awalnya sih saya untuk kerja di sebagai staf ahlinya Ibu Yesi ini baru 1 tahun, belum sampai 1 tahun ini Bu. Saya baru mulai jadi tenaga ahli Ibu Yesi ini dari bulan Agustus tahun lalu, menggantikan salah satu staf ahli Ibu Yesi yang mengundurkan diri. Jadi saya direkrut seperti itu. Jadi sekarang ini jadi staf ahli ya? Iya. Tadi belum cerita tuntas tentang pendidikan. Oh ya, S1, S2 kan seperti itu. Oh, iya. Saya tahunya Damiana sarjana ekonomi magister manajemen. Nah, Iya. ceritain dulu. Jadi ceritanya kemarin awal ambil jurusan, kan saya SMA-nya di Pancastia ya. Iya, oke. Awal ambil jurusan saya bingung. Saya mau ambil jurusan apa waktu tahun saya baru mau kuliah itu lagi boomingnya ambil tenaga medis. Jadi Oke. perawat, bidan lagi booming. Pada waktu tahun berapa itu? Ya. Tahun 2011. 2011 jadi Iya. boomingnya orang tuh larinya ke nakes ya, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Ya. Sedangkan saya ini dari jurusan IPS ya Bu ya. Saya bingung, saya aja takut kayak melihat darah, saya takut apalagi saya harus merawat orang kayak gitu. Jadinya kemarin mikir ke teman-teman saya yang ke sadar juga ambilnya farmasi segala macam, terus ada ambil yang perawat segala macam sih Bu. Hanya saya sih sepertinya dari kami berteman itu di asrama kami bersebelas, hanya saya yang ambil ekonomi sepertinya. Disapa dong teman-teman yang 11 itu. Oh iya. Sih gitu. Ada Bisa ceritain 11 orang itu, bayangin. 11 orang dulu kita di asrama. Mia di asrama? Iya, Ibu. Oh iya, oke. Di asrama Cinta Kasih, angkatan saya cuma ada 11 orang. Keren. Jadi pada kemana yang 11 ini? Pada kemana-mana? Mungkin ada yang udah nikah atau yang jadi Rata-rata udah nikah. Oke, sekarang jadi kayak- tertiga Mia ya? Iya, bertiga. Yang belum nikah itu
sisa kami berdua sebenarnya. Iya. Bertiga. Hai teman-teman Damiana. Nah, jadi bertiga yang menikah ya? Iya. Nah, jadi yang lain-lainnya ke sebelah sini kemana-mana mereka? Ada yang jadi dokter. Oh, ada dokter juga di ya? sini. Siapa itu? Dokter Bulan. Oh, dokter Keturunan Bulan. dari. Oh iya. Lalu ada yang jadi perawat, tapi udah PNS itu. Saya nggak tahu sekarang posisinya di mana. Oh, iya. Jadi udah beragam-beragam dari Iya, sini. ada yang jadi bidan di perusahaan sawit. Oh iya. Lalu ada yang jadi guru. Jadi rata-rata produk dari Asrama Cinta Kasih 11 orang ini rata-rata sukses nih kayaknya ya. Puji Iya. Tuhan. Nah terus waktu masuk S1 jurusannya apa? Jurusannya manajemen, Bu. Oh, manajemen. Iya. Setelah itu baru melanjutkan ke magister manajemen. Manajemen, iya. Nah itu ditempuh karena dapat beasiswa tadinya ya? Iya. Ditempuh dalam berapa lama? 1 tahun 8 bulan. Oh iya, mantap nih guys. Jadi tepat waktu, bahkan lebih pendek. Iya. Nah setelah Mia selesai studi, langsung pulang ke kampung ya? Iya, langsung. Atau sempat magang-magang dulu? Enggak ya? Saya langsung pulang ke kampung. Terus apa yang aktivitas yang dilakukan pada waktu udah S1, udah S2, lalu pulang ke kampung? Jujur sih, waktu pertama pulang saya kesulitan cari kerja. Oke. Saya lamar kerja ke sana kemari, jawabannya begini, aduh Kak, kita belum ada penempatan untuk S2. Iya. Akhirnya saya memutuskan, lamar kerjanya pakai ijazah S1 aja. Waktu itu saya juga sempat down sih Bu, saya pikir ngapain juga ambil S2, ternyata susah cari kerja ya rupanya. Dengan ijazah saya pikir dalam ekspektasi saya itu, nanti kalau S2 saya gampang cari kerja, saya pikirnya begitu, ternyata nggak semudah itu teman-teman. Jadi kemarin akhirnya saya juga dibantu sama Pastor Endi. Kebetulan Pastor Endi suka ke rumah. Jadi kemarin saya waktu itu kerja di Kelingkumang. Sempat kerja di KU Kelingkumang. Berapa lama? Tapi apa sekarang masih? Enggak lagi. Itu di KKG. Di KKG? Iya, di Kelingkumang grupnya. Yang ada di Kelampona atau yang di sini? Yang di sini, yang di Jadi yang di sini ya? Iya. Nah kemudian kenapa setelah dari Kelingkumang menyatakan berhenti, lalu karena ada pekerjaan lain atau bagaimana? Iya, karena kemarin awalnya saya di KKG kan di Sintang, terus saya dimutasi ke Unilever. Kebetulan Kelingkumang Group bekerja sama dengan Unilever. Saya disuruh bantu-bantu di sana. Saya di sana sekitar 1 tahun 50 bulan. Lumayan lama ya di Unilever itu? Di Unilever. Di Kelingkumangnya, di Kelingkumang Group itu cuma 1 bulanan kayaknya sih Bu. Ya, di Kelingkumang 1 bulan, kemudian langsung ke Unilever. Iya. Hai guys, Mia tadi bercerita bahwa lebih gampang cari kerjanya dengan ijazah S1. Tapi yang namanya pengetahuan tetap menjadi perhitungan, tetap dimanfaatkan untuk semua orang, karena pendidikan ini menjadi penting dan merupakan modal bagi kita semua di dalam kita membangun bangsa dan negeri ini. Setelah tadi diceritakan oleh Mia, Unilever sekitar setahun lebih, kemudian wacananya pindah lagi begitu. Iya. Ini kenapa? Karena ada tawaran atau apa? Karena kemarin di Unilever kan saya ditugaskan di Sanggau ya Bu ya. Jauh terus dari orang tua juga sakit-sakitan. Jadi saya tuh maunya cari kerja yang Dekat. Jadi berhentinya karena ada alasan seperti itu ya. Tapi sebetulnya pada waktu itu udah mencintai pekerjaan juga ya? Iya, cukup mencintai pekerjaan. Bahkan kami sudah merger sampai buka di Sintang, buka di Skadau, Unilevernya. Terus saya juga akhirnya kebetulan gimana ceritanya saya bisa jadi staf ahli Bu Yesi. Iya, oke, boleh diceritain. Karena awalnya suaminya Bu Yesi, Pak Agus Sabino, itu sering ke rumah bersama dengan Romo Markus. Jadi sering ke rumah, terus karena lihat saya latar belakang pendidikan S2 lagi punya potensi sesuai dengan kriteria yang dicari, akhirnya saya ditawarin menjadi staf ahli Ibu Yesi Melania gitu ya.
anggota DPR RI Komisi 4. Berarti keren sekali. Sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, banyak merekrut milenial di dalam bermitra membangun Indonesia. Mia bisa ceritain pekerjaan apa-apa yang dilakukan sebagai staf ahli, kemudian suka dukanya, kemudian apa yang paling senang, apa yang paling sulit, kemudian kendala. Kita bagi-bagi cerita dengan teman-teman di rumah. Sebenarnya tugas dari staf ahli ini awalnya saya ditugaskan untuk mendampingi Ibu Yesi Melania. Ya. Tapi karena realitanya kebutuhan di dapil lebih besar, lebih banyak Ya, ya. dibandingin yang di Jakarta. Akhirnya saya ditugaskan di dapil kebetulan. Tugas kami staf ahli di dapil ini, kami ada berdua, saya dengan Pak Rudi. Tugas kami ini serap aspirasi sebenarnya sambil membawa program-program Ibu Yesi ke dapil. Jadi kami membantu petani-petani, kebetulan di Komisi 4 ya Bu ya. Kita kan kerjasamanya dengan Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, LHK dan Mangrove. Perumbulok juga Bu. Jadi Itu program-program yang dilaksanakan ya? iya, jadi kami bantu ada beberapa program aspirasi Bu Yesi untuk dibawa ke kabupaten-kabupaten. Kebetulan Ibu Yesi ini dapilnya di dapil Kalbar 2 ya Bu ya, dari Sanggau, Skadau, Melawi, Sintang ke Pos Hulu. Jadi kita ada 5 kabupaten, sedangkan tenaga ahlinya, staf ahlinya ada 2. Yang di lapangan ya? Iya. Pantesan kalau saya melihat Ibu Yesi ini susah sekali nih ketemunya. Iya, Jadi susah banget. dulu, dipesan dulu, baru bisa tiba di kafe saya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang udah nyata kemarin juga dilaksanakan di Cika. Kafe Cika ini adalah pelatihan tentang petani milenial. Nah, itu salah satu ya? Iya, salah satu. Nah, bisa diceritain? Karena kemarin kita selesai rapat terakhir Bu, kita tujuan utamanya itu mau membangkitkan petani milenial. Karena kenapa milenial? Karena milenial yang pemikirannya masih Segar, ya, betul. inovasi. Masih bisa dikembangkan harusnya dengan Jadi petani-petani milenial itu yang memang masih berenergi, Iya, punya kapasitas dan segala. Inilah rencananya, maka program ini dibuat oleh Ibu Yesi seperti ini. betul. Jadi kemarin kita buat BIMTEK ini untuk membantu milenial-milenial di Sintang. Kebetulan saya sebelum kita mengadakan acara BIMTEK ini Bu, saya kebetulan ketemu dengan Ketua Garda Sintang. Saya minta petunjuk dari Pak Ketua, Pak Roni. Kebetulan karena kita satu partai ya, jadi saya kemarin minta petunjuk dari beliau, di mana saya bisa dapat audiens petani milenial. Iya. Jadi saran dari Pak Roni sebagai Ketua Garda ya? Iya. Sebenarnya bukan Pak Roni Bu Ketua Gardanya. Jadi namanya Roni juga. Oh iya. Iya. Saya ditunjuk ke Pak Roni Rustandi Ketua Garda. Oh gitu. Jadi saya dikenalkanlah dengan Kompas ini Bu. Salah satu perkumpulan petani milenial Sintang. Jadi mereka ini baru dibentuk tahun 2020. Oh jadi berarti kegiatan pelatihan petani kemarin itu bukan program dari Kompas? Bukan Ibu. Program dari Ibu Yesi bekerja sama dengan Kompas. Iya. Wes keren sekali nih guys, yang perlu kita catat kita. Jadi kita mau menghimpun petani-petani milenial. Karena zaman sekarang sepertinya untuk jadi petani, apalagi kalau udah lulus kuliah, udah bertitah, kayaknya malu. Banyak sekali milenial yang malu jadi petani. Nah itu keliru ya. Keliru Padahal sebenarnya. Harusnya jadi bangga, benar. Apalagi pas COVID ini, Iya. pekerjaan petani yang paling menjanjikan. Betul. Kita bisa bikin usaha agribisnis mungkin ya Bu ya, dengan kita menanam terus kita menjual. Apalagi kalau kita manfaatkan situasi COVID Bu,
kita bisa misalnya kita bisa buat delivery order sayur misalnya dari petani-petani milenial. Kan orang-orang takut ke pasar ya, Bu, Oh, ya. iya. Lebih baik kalau kita pesan antar dan kita buat sendiri. Iya, jadi program petani milenial ini tercetusnya dari Pak Roni itu tadi ya? Atau dari Ibu Yesi? Oh, dari Ibu Yesi. Kemudian dilaksanakan di lapangan oleh Nia dan kawan-kawan bekerja sama dengan Kompas. Iya. Nah, saya kemarin melihat juga cukup ramai ya. Cukup ramai. Nah, sekarang anggota petani milenial yang dilatih kemarin itu dan beberapa program yang mungkin dilaksanakan di 5 kabupaten itu berapa banyak yang sudah dilakukan? Untuk di Sintang sendiri ya Bu ya, karena kita kemarin mengadakan BIMTEK itu ada di Sintang melalui Dinas Sekadau. Jadi untuk di Sintang sendiri ini sudah ada sekitar 300 petani. Aduh, keren. Bayangin itu kalau Kabupaten Sintang punya 300 petani milenial, ini berarti meringankan beban pemerintah. Setidak-tidaknya mereka sudah punya lapangan kerja sendiri. Iya betul. Banyak juga dari latar belakang dari petani milenial ini mahasiswa yang daring. Oh, daring ya, ya karena terpapar COVID ini kan. COVID daring, jadi akhirnya mereka juga milih buat bertani karena kami fasilitasi pakai program. Misalnya salah satunya kita fasilitasi program ini Bu, cabai. Jadi petani cabai. Jadi kita kasih di program ini ada beberapa kegiatan. Tadi menanam cabai, Iya. sampai menjual, kemudian bibit cabainya juga ya, bibit cabai, disupport juga dengan dana gitu, atau dengan material, dengan dana juga dengan bantuan. Jadi keren ini ya Iya. program Ibu Yesi ya, Yesi. sangat luar biasa. Tercetusnya untuk petani-petani milenial. Nah, oleh sebab itu mungkin nanti kami juga berharap lah dari pemerintah, mungkin lebih banyak berharap ya, bahwa program petani milenial ini terus digalakkan. Karena kalau saya lihat memang profesi petani yang sangat menjanjikan saat ini. Betul sih Bu, karena kita juga berharapnya begitu sebenarnya. Kemarin juga bekerja sama dengan UNKA kalau di Sintang Bu, dengan Pak Rektor kemarin sudah berbincang juga Bu Yesi, saya juga. Jadi kita mau memfasilitasi beberapa kegiatan untuk mahasiswa pertanian. Semoga dapat terrealisasi. Untuk mahasiswa pertanian, Iya. kerjasamanya seperti apa? Mungkin kita kasih program karena mereka punya lahan edukasi sendiri. Oh iya. Nanti mungkin ketika programnya sudah taken, sudah boleh diolah, saya akan kasih ke petani mahasiswa pertanian. Nah terus selama Nia ini menjadi staf ahli Ibu Yesi, apakah ada juga sejenis komunitas-komunitas yang membantu dalam rangka mewujudkan seluruh cita-cita ataupun program-program Ibu Yesi yang dipusat ke sini? Apakah ada komunitas-komunitas lain juga dikoordinir oleh Nia? Kita sangat terbantunya dari dinas. Oh, dari dinas ya? Dari dinas pertanian, perikanan, dalam rangka kita terbantu. Jadi mitra kerjanya dinas-dinas ya? Iya, para penyuluh. Kemudian di desa-desa juga kegiatan-kegiatan penyuluhan dilakukan juga? Iya, ada. Dilakukan. Kalau di Kabupaten Sintang udah berapa desa yang dilakukan? Karena untuk Kabupaten Sintang kita baru fokus tahun ini, Bu. Jadi kita baru ada di Sepauk, Tempuna. Yang banyak ya? Iya. Dan di Sepauk, Tempuna, itu kegiatan berbentuk apa yang dilakukan? mungkin kita dalam bantuan kayak bantuan kasih ikan, kasih bibit ikan, terus bibit ternak. Kita punya program pupuk. Kemarin saya bagi untuk setiap kabupaten ceritanya. Program apa? UPO, UPO. unit pupuk organik. Nah, program UPO unit pupuk organik. Ini kayaknya yang dengarnya telinganya udah mulai berdiri-berdiri. Terutama di kameramen kita ini. Nah, karena ini milenial juga yang udah segudang prestasi. Nah, jadi UPO ini bagaimana? Akan kita juga luncurkan ke bagi-bagi mereka yang memang mengusulkan atau dalam bentuk apa ini bisa diberikan? Kita lihat potensi sih Bu sebenarnya. Oh, iya. Jadi kemarin ini tinggal tunggu pencairannya aja, semua proses sudah jadi. Keren. Kita di Kabupaten Sintang kebagian 5 paket. 5 paket kemana-mana? Di Kelang 1, di Sepauk 1, Tempuna
Expo buat bulan 2 nggak salah. Kenapa kita kemarin fokusnya di sana? Karena kemarin kita nggak sempat untuk survei daerah sini, Bu. Iya. Jadi bantuan diberikan, apakah mereka mengajukan proposal atau memang berdasarkan survei kita bahwa peminatnya besar atau kemauan bekerja masyarakat di situ lebih tinggi atau bagaimana sasaran yang diserahkan bantuan ini pun? Sasarannya kita survei dulu, Bu, terus nanti mereka harus buat proposal juga. Oh, iya. Didampingi juga dengan kami staf ahli. Oke teman-teman, ini sangat menarik sekali kalau saya melihat program UPU ini. Jadi makanya menjadi petani harus giat, harus juga menunjukkan kredibilitasnya sebagai petani yang memang benar-benar serius seperti itu kan. Iya. Kemudian jika misalnya ada bantuan juga, bantuan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh output bagi kepentingan, bukan kepentingan diri kita sendiri, Iya. tapi kepentingan juga ke yang lain-lainnya, ditularkan ke yang lain-lainnya. Nah, Bu Yesi, bahwa program UPU ini nanti sebentar lagi akan dikucurkan ya Iya. kepada sekitar kurang lebih 5 kelompok, 5 jadi kelompok di 3 desa. 3 desa 100 orang jumlahnya. Jadi satu kelompok itu 20 orang. 20 orang. Jadi dari 5 kelompok ini akan mendapatkan program UPU ini ya. Iya. Nah, selain nanti ini sudah diserahkan, apakah nanti juga ada program-program selanjutnya untuk pemerataan yang ada bagi mereka yang memang disurvei dan dianggap memang Banyak sekali sih Bu program sebenarnya. Ini sampai kewalahan sebenarnya. Iya. Tapi kami lagi pemetaan ya Bu. Jadi potensinya kayak misalnya kalau untuk perikanan kita fokus di Kapuas Hulu. Perikanan fokus di Kapuas Hulu. Iya. Kemudian Kalau untuk pertanian mungkin merata Bu dari Sintang sampai Sanggau. dari semua ya. Untuk pertanian padi lebih banyak di Sanggau kemarin. Dan kita juga ada penanaman Padinya di Sanggau. Iya. Kenapa dia memang juga hasil survei bahwa di situ dinyatakan memang minatnya lebih banyak seperti padi di Sanggau, Iya. kemudian ikan di Kapuas Hulu seperti Iya, itu. iya betul. Oh, iya. Tapi sebenarnya bisa sih Bu, kita mau pindah program untuk pemerataan juga sebenarnya lebih baik sih Bu seperti itu. Untuk yang baru-baru ini mungkin kita bantu bibit ikan. Iya Bu. Tapi karena memang kalau bantuan dari kementerian itu nggak bisa instan, kita harus tunggu beberapa bulan. Oh ya pasti lah ya. Jadi kadang kalau kita bantu orang bilang, ih kok nggak datang-datang, katanya. Ini harus sabar sih Bu Oh, iya. sebenarnya. Terus itu Ibu Yesi ini sering juga memonitor seluruh program-program kegiatan-kegiatan yang dikucurkan oleh Ibu Yesi. Iya, beliau sangat mungkin setiap saat beliau monitoring. Setiap saat ya, baik melalui WA atau datang Melalui WA. Jadi sangat luar biasa, di samping Ibu Yesinya milenial, kemudian merekrut juga milenial. Nah, kalau memang semua masyarakat seperti ini luar biasa, khususnya Kabupaten Sintang akan segera menuju ke arah kemakmuran. Bu Yesi selain menjadi staf ahli, apakah ada juga kegiatan-kegiatan lain yang diikuti atau mempunyai program-program ataupun melakukan kegiatan-kegiatan di luar staf ini? Memang atau fokus kepada staf ahli? Untuk saat ini masih fokus gitu. Fokus kepada Iya. staf ahli. Oke teman-teman semua, sudah banyak sekali Mia bercerita buat kita semua. Ini saya mau minta Mia memberikan support kepada generasi milenial di masa pandemi. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka juga bangkit dari keterpurukan ini? Silakan. Pesan saya untuk generasi milenial, mungkin kita harus bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin ya. Mungkin nggak semuanya mau bertani ya Bu ya, tapi kita mungkin bisa berbisnis, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kita di masa pandemi harus patuhi juga protokol kesehatan, karena ini juga bahaya. Iya. Supaya nggak terpapar ya. Iya betul. Terus pesan saya sih jangan gengsi, jangan malu. Oke, mantap banget. Mungkin bahasa sederhananya kita harus berpikir gimana caranya dapat uang jajan di masa pandemi. Ya, tidak ketergantungan Iya, orang tua, betul. tidak terpapar, tidak juga seperti pengangguran seperti itu Iya ya. betul. Jadi harus tetap semangat, ya manfaatkan peluang yang ada. Terus sebenarnya selain pendidikan, kita juga harus mengasah soft skill ya Bu ya. Oke, kita minum dulu, Mia. Minum dulu makan snacknya. Jadi kalau primadonanya di Cafe Cika ini ada ubi balado, teman-teman semua. Kemudian juga
ada sandwich, Oh. kemudian ada juga beberapa makanan tradisional yang ada di sini. Teman-teman, tadi saya sangat senang sekali Ibu Yesi memberikan support. Jadi, Ibu Mia, maksud saya, dari Ibu Yesi, tentu saja juga inspirasi yang disampaikan oleh Mia ini adalah inspirasi dari Ibu Yesi, bahwa jangan gengsi menjadi generasi muda, menjadi kaum milenial, setidak-tidaknya mampu mengurusi diri sendiri dulu, mencari uang untuk diri sendiri dulu. Setelah itu baru bisa ekspansi kepada masyarakat. Jadi jangan gengsi, jangan malu-malu menjadi milenial yang memang dapat diandalkan untuk daerah sendiri maupun untuk negeri ini. Kemudian Mia juga bisa memberikan saran apa yang diinginkannya kepada pemerintah untuk menyupport seluruh kegiatan-kegiatan Mia yang dilaksanakan saat ini. Saran untuk pemerintah ya Bu ya, mungkin kami lebih ke dinas kabupaten terkait. Kami minta tolong sih sebenarnya, lebih ke minta tolong untuk lebih welcome. Oh iya, welcome terhadap program yang ada. Iya betul, karena tanpa dinas program tidak akan masuk. Oke, benar sekali. Itu aja sih Bu. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa bincang-bincang saya dengan Darmiana, sarjana ekonomi magister manajemen. Saya berharap nanti Mia bisa melanjutkan ke program doktor. Amin. Jadi milenial yang sangat potensial, berani membuat sebuah gebrakan, sehingga sekarang petani-petani milenial khususnya yang ada di Kabupaten Sintang terketuk pintu hatinya untuk terus berkarya, untuk mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada di desa masing-masing. Saya ucapkan selamat ya, selamat berkarya untuk bangsa dan negeri ini. Saya berharap juga kepada semua generasi muda, mari kita sama-sama menjadi agen of change untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik lagi, kemudian dan mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh ataupun secara paripurna. Demikian Blog Dulu bersama Mia. Nah, teman saya, adik saya yang selalu excited. Sampai jumpa teman-teman.